Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kanjenenipun para sepuh-sepuh wabil khusus Bapak Joko Triyono, Bapak Haji Dr. Abdul Aziz Bahyar, Pak Agus, saha sedaya warga WS Tunggal ingkang kula hormati. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah syukurlah karena kita semuanya masih diberi kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan yang terbukti sampai saat ini kita masih tetap sehat dan dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1442 Hijriah dengan tanpa ada aral sesuatu apapun. Berikutnya selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak yang saya hormati, wabil khusus panitia buka bersama yang kedua warga sejalur 1 dari Ahad 2 Mei 2021 yang bertempat di Gang Anggrek RT 4 RW 6 dengan kajian tentang keutamaan bulan Ramadan. Untuk itu kesempatan yang baik ini yang melatar belakangi adanya pelaksanaan buka bersama adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semuanya untuk melaksanakan puasa. Dan puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Intinya, la'allakum tattaqun, agar kalian ini menjadi orang yang takwa. Jadi, dasar utama untuk menjalankan ibadah puasa adalah kita mengharapkan kita semua ini menjadi tergolong orang yang takwa. Amin Allahumma amin. Berarti kalau sudah melaksanakan puasa, otomatis kita tergolong orang yang takwa. Kalau orang yang takwa pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia, tidak hanya akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Terbukti setiap PNS pasti diambil sumpah pertama kali. Janji sumpahnya itu dengan sumpah untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau sumpah, tidak bisa menjadi seorang PNS. Ini syarat mutlak. Ini negara kita semacam itu. Apalagi kita jelas seorang muslim, seorang yang mukmin, yang iman, bahwa kita sebagai orang yang Islam
berkewajiban melaksanakan rukun Islam 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menjalankan sholat 5 waktu. Yang 3, menunaikan zakat. Yang 4, puasa di bulan Ramadan ini. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Untuk itulah, maka tepat apabila kita ini mau melaksanakan puasa, insya Allah akan tergolong orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW juga telah bersabda, ala aduluka ala abwabil khair, qultu bala ya Rasulullah, qala as-shawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Rasulullah ini bersabda kepada para sahabat, apakah kalian mau saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Para sahabat menjawab, ya betul ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya menjawab, qala as-shawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah bahwa puasa itu sebagai perisai namanya, tameng, perisai tameng neraka, tameng untuk berbuat kejahatan. Itu puasa. Jika mau berpuasa, otomatis kita ditamengi tidak akan masuk neraka. Amin Allahumma amin. Dan sabda yang dilanjut tadi, selain berpuasa adalah sedekah. Sedekah itu memadamkan kesalahan, bagaikan air memadamkan api. Pas sore hari ini, apa yang kita lakukan? Hadis Rasulullah. Yang pertama, puasa. Kita mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin Allah. Amin. Bagaimana doa ketika menjelang sholat witir? Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa su'ana wa la tadribi jawjana ya ilahal alamin wa yakharna sunana birahmatika arhamar rahimin. Intinya mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah ini. Kemudian sedekah. Sedekah itu ternyata dapat memadamkan bagaikan api, dipadamkan dengan air. Ini kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah berkat kita berbuat sedekah. Alhamdulillah yang disponsori oleh panitia melangkah ini adalah merupakan buka bersama yang kedua. Jelas tanpa sedekah dari panjenengan semuanya tidak akan terjadi hal ini. Dan untuk itu dengan ucapan jazakumullahu khairan wa katsira, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kebaikan para bapak WS1 khususnya dalam pelaksanaan buka bersama ini betul-betul diterima Allah dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Ini. Untuk itu apa saja yang perlu kita lakukan selain berpuasa? Mari pada saat malam hari kita qiyamul lail. Mulai menjalankan sholat taraweh. Syukur pada menjelang ini di malam ganjil yang puluhan terakhir, memperbanyak istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, dan tasbih dan lain sebagainya. Intinya mohon kepada Allah agar semuanya kita ini dapat memperoleh Lailatul Qadar. Dan kesempatan yang baik ini juga Allah telah menyampaikan kepada kita, betul,
amalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain. Artinya apa? Orang-orang soleh itu yang mau mengamalkan nisful lail, artinya tahajud, salat tasbih dan lain sebagainya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, contohnya sedekah, non muslim juga banyak bersedekah dia. Bahkan mungkin malah sedekahnya karena dia mampu bahkan lebih banyak dari mereka. Tetapi kalau sholat tahajud, sholat malam, zikir kepada Allah itu adalah khusus bagi mereka yang soleh. Untuk itu mari kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Terutama pada akhir di bulan Ramadan ini kita memperbanyak amalan-amalan itu. Karena Rasulullah sendiri bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Riwayat Bukhari wal Muslim. Barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat pada malam turunnya Lailatul Qadar karena keimanannya yang teguh dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Untuk itu mari kita upayakan. Masih ada kesempatan yang baik. Karena turunnya Lailatul Qadar kapan kita tidak tahu. Ada yang berpendapat mungkin mulai tanggal 1 sampai dengan terakhir tanggal 30. Salah satunya pasti ada. Nah, ada semacam itu ada. Ada yang menjelaskan tanggal 17. Ada yang menjelaskan tanggal 19. Ada yang 21, ada yang 23, 25, 27, 29. Namun yang penting kita melaksanakan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Diterangkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu apakah yang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik jika dibandingkan dengan 1000 bulan. Maka 1000 bulan itu dihitung paling tidak 83 tahun. Kalau kita sholat 2 rakaat saja pada malam itu pas kebetulan ada turunnya Lailatul Qadar, ibaratnya ini dibandingkan dengan sholat 2 rakaat 83 tahun, pahalanya lebih baik sholat 2 rakaat pas berkebetulan ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu pasti ada setiap tahun sekali, entah tanggal berapa, dan pasti di bulan Ramadan, tidak di bulan Ramadan. Untuk itu mari bersama-sama ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Tetangga-tangga kita monggo wes sai-saisane, limocom iso saisane ndak ada tutan harus baca ini ndak. Yang penting monggo selawat boleh, tasbih boleh, kalimat thayyibah boleh, silahkan. Paling tidak ya melaksanakan sholat 2 rakaat pada malam hari. Syukur-syukur kalau mau melanjutkan tadarusnya, silakan, tidak apa-apa. Tidak ada tuntutan harus ini, tidak. Yang penting kita beramal. Kalau memang membaca surat Fatihah, misalkan sekali, itu pas kebetulan ada turunnya Lailatul Qadar, dibandingkan membaca Fatihah terus sampai 83 tahun, itu loh pahalanya lebih baik yang membaca pas ada turunnya Lailatul Qadar. Untuk itu mari bersama-sama kita lakukan di rumah kita masing, tidak apa-apa. Wes saisane beman, pumpung umur panjang. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Masih kesempatan. Kalau ini berarti makin malam pintar memang gitu. Masih kan ya? Nah ini monggo. Siko di Jawa waktu niki ngantos semalam 30 lah monggo. Wes piro-piro kita laksanakan.
Syukur-syukur kalau bisa malah bisa tadarus Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri telah berfirman, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Mengnaurak ya sak mulang Al-Quran yo ngaji. Nek iso maca nek iso wong kula wae yo iso kok. Nggih niki. Saisane Fatihah saisane iku jam membaca Al-Quran. Syukur membacanya di rumah, kita kumandangkan. Kita dengungkan rumah-rumah kita hiasi. Karena iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Riwayat Muslim. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada para pembacanya. Syafaat itu ada syafaat yang sama Rasulullah. Itu bagi mereka yang memperbanyak membaca sholawat. Dan syafaat dari Al-Quran. Bahkan tidak menunggu sampai besok di hari kiamat. Di alam kuburnya saja. Nah ini kalau kita mengikuti itu Syekh Ali Jabir dulu ketika Ramadan yang dulu kita. Monggo niki. Amalan-amalan walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi baik bagi kita. Mari kita langgengkan. Terutama pada hari Jumat. Nah, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Syukur malih saged surat Al-Kahfi. Apakah malamnya atau siangnya? Monggo. Nara iso, maca kula ahad saged. Niki yang penting Al-Quran ngoten lho niku. Nah, ini. Yang kedua, disiapkan untuk membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad kenging, Allahumma sholli ala Muhammad kenging. Monggo saged-sagede. Syukur nek saged ping 1000, namun saged sagede. Yang ketiga, dianjurkan untuk sedekah. Lah meh sami ke hadis Rasulullah kalau. Karena sedekah itu bisa memadamkan memberi ampun oleh Allah yang memberi ampun atas kesalahan-kesalahan kita bagikan api disiram oleh air itu. Kemudian yang keempat diharapkan untuk berdoa itu pada hari selain bulan Ramadan. Nah untuk bulan Ramadan kapan berdoanya? Tadi pada hari Jumat 1 jam, berarti menjelang malam Sabtu semacam ini mulai jam 5 sampai jam 6 lah itu. Saisane ndonga sembarang pokoke ngoten niku. Nah, pada bulan Ramadan ini ceritanya karena saya tidak pernah menjalankan sana. Bagi jamaah yang menjalankan umroh ini di Madinah menjelang maghrib ini sudah tertata semuanya semacam ini semuanya. Dan 1 jam itu sudah sebelumnya suasana tenang, tapi tenangnya ternyata berdoa. Donga saisane ngoten lho. Pun monggo saisane, napa-napa saisane. Nah iso ge diamal kira niki ya. Wong donga yo insyaallah asalkan kita ini yakin pasti disembadani Allah. Ora cukup nok dunya, besok ben akhirat. Mesti apakah cepat atau lambat pasti disembadani oleh Allah. Itu untuk itu kita kesempatan yang baik ini disediakan untuk berdoa. Nah, itulah amalan yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, berbuka bersama, ada taraweh, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat tasbih, membaca istighfar, sholawat, tahlil dan sebagainya. Semuanya ini adalah untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena sebentar lagi ini sudah menjelang maghrib. Mari kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya ini dijauhkan dari malapetaka. Kita semuanya warga WS1 diberi tambah ketebalan iman, Islam, ihsan, diberi tambah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi untuk ibadah kepada Allah.
kita semuanya, juga keluarga kita, semoga diberkahi oleh Allah, dapat menjalankan yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah. Kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, diberi anak menjadi anak yang soleh solihah. Kita semuanya dan anak cucu kita semoga memperoleh rezeki yang banyak, halal barokah, kangge sang pengibadah, kangge nafkah, kangge sedekah, syukur kangge ziarah Makkah Madinah. Dan kita semua semoga hidup yang istiqomah, apabila meninggal semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalaka azim sultanik. Subhanaka la nuhsi santuka asnaka nasik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha asal khayat min jamil khurdil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'a' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa aslahta, wa la hamman illa farajta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ilaikum ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa nil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa inta hisab wal fawza bil jannah wa najatan minan nar. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Qur'an, min ibadika sholihin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Barik lana fi rizqina, barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi kulli syai'. Allahumma sallimna, salim dinana, salim imanana, salim ahlana, salim dzurriyyatana min afati dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka fi ni'mati alayya wa abdambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya ghanin hamid ya muti ya mu'id ya rahim ya tud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika masyadik wa bi fadlika masyak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semanten untuk kekiranganipun kalapatanipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua. Monggo seksi konsumsi Mas Rudi. Mas Rudi.